Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fitri Sahuteru baru-baru ini kembali memanas. Usai Nikita Mirzani melontarkan sindiran pedas melalui media sosial, Fitri Sahuteru nampaknya tak tinggal diam dan memberikan sentilan balik untuk Nikita Mirzani. Bahkan melalui Instagram pribadinya, Fitri Sahuteru menantang Nikita Mirzani untuk bertemu secara langsung agar mereka tidak terlibat aksi perang sindiran di media sosial. Untuk mengetahui perseteruan keduanya secara lebih mendalam, maka inilah 5 perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fitri Sahuteru, versi Cumi Top 5. Usai diduga disindir Nikita Mirzani, Fitri Sahuteru pun angkat bicara menanggapi sindiran mantan sahabatnya itu. Melalui Instagram pribadinya, Fitri Sahuteru menuliskan bahwa ia tidak akan meladeni manusia sampah yang berkelakuan seperti binatang. Netizen yang budiman, akhir-akhir ini banyak DM yang menginfokan tentang berita sampah ke saya. Semoga ini bisa menjadi jawaban dan kalian gak perlu repot kasih info karena saya tidak peduli. Sejak saya main sosmed, saya bukan orang yang mau adu kata-kata di sosmed dan bukan orang yang suka menanggapi apapun ulahan fitnah di sosmed. Saya diajarkan tidak meladeni manusia yang hanya bisa menyalak seperti binatang. Tak berselang lama setelah Fitri Sahuteru mengunggah hal tersebut, Nikita Mirzani diduga kembali menyindir balik, bahkan menyinggung terkait Fitri Sahuteru yang ia yakini adalah dalang yang mencuci otak Laura, putri sulungnya. Lantas seperti apa sindiran yang diunggah Fitri Sahuteru dan seperti apa sindiran balik Nikita Mirzani? Udah deh, gak usah sosokan. Orang baik gak butuh validasi. Gak mau kenal lagi sama dia. Tapi di wawancara mau lo tentang gue. Belum aja, tunggu nanti masuk pengadilan. Gue kasih lihat cat-cat lu ya, yang nge-brainwash anak gue untuk jadi durhaka sama kayak lu. Ngomong apa? Itu cat gak bisa bohong. Emang dasar lu udah. Masih dalam unggahan yang sama, Fitri Sahuteru juga tampak menantang Nikita Mirzani untuk bertemu secara gentle. Kalau ada orang yang merasa saya ini menjadi petaka atau merasa punya masalah, silahkan datang ke rumah saya atau ketemu saya saja agar punya harga diri dan gak malu terlihat seperti manusia yang tidak punya nyali. Karena saya merasa tidak punya masalah dengan siapapun. Menanggapi tantangan mantan sahabatnya, Nikita Mirzani menolak mentah-mentah hal tersebut lantaran merasa bahwa Fitri Sahuteru sudah tidak penting bagi kehidupannya saat ini. Lantas seperti apa tantangan Fitri Sahuteru dan seperti apa Nikita Mirzani menanggapi tantangan yang diberikan oleh Fitri Sahuteru tersebut? Banyak ngapain disuruh ke rumah lu, ngapain? Lu siapa? Lu gak ada pentingnya, gak ada. Udah sosokan ditakutin sama orang, foto sana sini biar orang takut. Gak ada yang anggap lu sampah. Lu gembel. Makanya jangan kebanyakan tipu, jadi konslet otaknya. Sekarang aja lu bilang, lu siapa? Nenek-nenek, lu suruh gua ke rumah lu gak ada pentingnya, enggak? Gak ingat udah 5 tahun betapa pentingnya itu Kak Fitri dalam hidup lu. Kalau gak penting cuman 1 hari 2 hari. Paham? Makanya kalau sekolah itu otaknya jangan ditinggalin di toilet supaya pinter dan bisa berterima kasih atas jasa-jasa orang lain. Begitu loh, Idung.
Nikita Mirzani melalui media sosialnya menanggapi pernyataan Fitri Sahuteru yang mengaku tidak punya masalah dengan siapapun. Nikita Mirzani menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah hoax karena menurut Nikita Mirzani, Fitri Sahuteru merupakan seorang maklar kasus alias suka ikut nimbrung di kasus yang tengah memanas. Di sisi lain, Iza Zega yang diketahui merupakan sahabat Fitri Sahuteru tampak memberikan pembelaan untuk Fitri Sahuteru. Lantas, seperti apa sentilan Nikita Mirzani? Dan seperti apa reaksi Iza Zega usai mendengar celetukan Nikita Mirzani tersebut? Nenek, kenapa Nek? Nenek tuh mendingan cuci kaki ibu kandungnya deh. Jangan durhaka, ingat surga di telapak kaki ibu no matter what. Pakai bilang, saya gak pernah punya masalah sama orang lain. Lu yang nyiptain masalahnya, lu. Gak usah dikit-dikit bilang orang sampah. Lu yang sampah, lu fix sampah, no debat. Ya, lu juga bukan orang kaya, lu tuh tukang tipu, maklar kasus. Banyak banget uang yang diambil dari hasil lu nipu-nipu, lu pansos. Hidung jambu, jangan suka ngatain orang anak durhaka. Bikin story, nenek, mending cuci kaki ibu kandung deh. Hari-hari nenek itu durhaka. Nih hidung jambu, kalau lu gak punya kaca di rumah, mami online bisa beliin kau kaca. Ya, daripada kau ngurusin yang kata kau itu, yang kau maksud kan pasti Kak Fitri kan, karena kau gak berani. Satu-satunya orang yang gak berani kau sebut namanya selain mami online, ya udah Kak Fitri ya. Jangan kau bilang dia anak durhaka. Kau ngaca ya, kau tuh ibu durhaka ya, yang menelantarkan anaknya. Bahkan aib anakmu sendiri kau bongkar, kau pemalukan di depan umum. Kau suruh temanmu yang cong-cong itu membuka aibnya, bahkan si jeli-jeli drink pun ikut-ikutan. Usai pecah kongsi, Nikita Mirzani dan Fitri Sahuteru memang jadi terlibat perang panas yang hingga saat ini belum mereda. Alih-alih berbaikan, Nikita Mirzani dan Fitri Sahuteru justru tampak saling perang sindiran, bahkan tak segan membongkar sifat asli masing-masing. Lantas seperti apa sifat asli Fitri Sahuteru yang dibongkar Nikita Mirzani? Dan seperti apa Fitri Sahuteru menanggapi hal tersebut? Yang gue keluarin itu belum seberapa. Di WhatsApp gue tuh masih banyak. Gue gak ngapusin WhatsApp lu pertama kali ngajakin gue ketemu maksa-maksa. Seolah-olah mau nawarin gue jadi brand ambasador hijab. Padahal boro-boro. Kalau bukan karena Blake, ogah gue ketemu sama lu. Sosok jadi duta perdamaian. Lu aja duta perdamaian sama ibu lu sama laki lu tuh. Lu kan suka ngomongin orang juga di belakang. Ngapain lu bilang di live, gue paling gak suka tuh orang ngomong di depan, di belakang jelek-jelekin. Itu sifat lu. Gue ini saksi mata. Gue denger pakai kuping gue sendiri. Gue belum bolot. Itu sifat lu. Gue kasih tahu ya, dia tuh gak ada kaya-kayanya. Semua perumahan yang dia bikin tuh gak ada duit dia sama sekali. Gak ada duit dia, nol. Gue saksi mata, nol, tidak ada. Yang punya perumahan itu tuh ada perempuan berhijab. Cek aja tuh di postingannya Sarwenda, ada tuh yang dipoto bertiga. Bilang-bilang sampah, lu yang sampah. Sekarang lu katain Kak Fitri, lu masih simpan chatnya dia. Lu ya. Balikin lagi kata-kata itu sama lu. Lu ya. Gak usah lu ngomongin orang sampah. Lu bukan sampah lagi, lu tongnya bentar gebang ya. Segala spamnya lekong masuk ke lu, namanya apa? Tong. Saya itu sudah sudah kuat mentalnya semenjak saya ikut selalu membela orang-orang yang benar. Beberapa waktu lalu, di tengah perseteruan Nikita Mirzani dan putri sulungnya Laura, Fitri Sahuteru diketahui ikut memberikan komentar terkait hal tersebut. Menariknya, di tengah Fitri Sahuteru yang terlihat netral, tak memihak Nikita Mirzani ataupun Laura, beberapa sahabat Nikita Mirzani justru membongkar bahwa Fitri Sahuteru diduga terlibat dalam perseteruan antara Nikita Mirzani dan Laura.
Ya, Fitri Sahuteru diduga menjadi salah satu dalang yang mencuci otak Laura untuk menjadi durhaka pada ibu kandungnya sendiri. Lantas, seperti apa fakta yang diketahui oleh sahabat-sahabat Nikita Mirzani? Dan seperti apa Fitri Sahuteru menanggapi perseteruan ibu dan anak itu? Jadi setelah gue naik konten yang masalah ada orang ketiga, orang yang pernah dekat sama si Niki ikut nge-brainwash Laura ya. Ini kita sebut namanya Laura ya. Dia tersinggung, dia langsung call Dokter Oki. Nah Dokter Oki langsung bilang ke gue, sayang ada amanah nih, dia minta take down story kamu. Dia minta kamu jangan bawa-bawa dia. Yang bawa-bawa Kak Fitri Sahuteru juga siapa? Kan saya nggak sebut nama, saya nggak sebut Anda. Kok bisa-bisanya telepon Dokter Oki merasa story saya buat kamu sih? Nggak usah gitu, nyantai aja kalau emang nggak merasa. Apa merasa kali? Nah makanya maksudnya gimana nih? Maksudnya apa gitu kan? Kalau misalnya emang dia tidak merasa seperti itu ya ngapain? Santai aja bro. Ini kan ini sudah jadi bola liar ya. Saya manusia biasa juga. Saya kalau difitnah mengenai perkelahian A, B, C saya tidak peduli. Tapi ini menyangkut masa depan anak. Dan saya tahu bahwa saya tidak seperti itu. Makanya biasanya saya kalau ada teman dekat, sis bener nggak sih ini berita? Masa sih saya bilang gitu. Ya saya nggak mau jawab. Ya saya tinggal screenshot aja saya kasih. Memang itu saya sebarkan ke orang-orang yang penting untuk tahu mana berita yang sebenarnya. Bukan untuk netizen ya, saya tidak perlu pengakuan netizen. Tetapi itu akan saya berikan ke orang-orang, misalnya ke sahabat saya, ke keluarga saya. Saya manusia biasa juga. Saya juga nggak mau dibilang di pikiran orang itu saya memperburuk keadaan ibu dan anak. Kalian catat semua. Bagaimanapun hubungan saya dengan Nikita, saya tidak pernah punya masalah sama Nikita. Tetapi Loli itu udah saya anggap anak saya. Saya nggak mau ikut campur, biarkan ini kan udah menjadi masalah hukum. Saya rasa aparat penegak hukum pun akan adil menindak masalah ini. Jadi sudahlah, hentikanlah kehuru-haraan ini. Ini masalah masa depan anak bangsa juga yang semuanya ikut bertanggung jawab. Kesehatan mentalnya dan lain-lain gitu. Ingat dia tidak akan selamanya berperkara. Satu hari dia akan kembali ke rumah, akan kembali ke ibunya, akan bercengkrama lagi dengan ibunya karena saya tahu pasti ibunya sayang banget sama anaknya. Itu aja yang mau saya bilang.